Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar 3.7, yakni mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di masa pandemi yang sekarang ini, anak-anak ibu semuanya yang sedang berada di rumah dan sedang melaksanakan pembelajaran daring atau online selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan sebagai protokol kesehatan, jika sedang berada di luar rumah, tak lupa menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak dari orang lain. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, ada mengidentifikasi karakteristik hikayat. Yang kedua, ada mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat. Apa sih pengertian dari hikayat itu sendiri? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau sudah mengerti. Jika ada yang belum mengerti, mari kita belajar bersama-sama. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Menurut Wikipedia, hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Hikayat sendiri mempunyai fungsi loh teman-teman, yakni sebagai pembangkit semangat, penghibur atau pelipur lara. Selanjutnya, tentang struktur hikayat. Struktur hikayat itu ada 6. Yang pertama ada abstraksi, yaitu pengertiannya gambaran awal dalam cerita. Yang kedua ada orientasi, yaitu waktu, suasana, tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga ada komplikasi, pengertiannya urutan kejadian secara sebab dan akibat agar bisa mendapatkan karakter atau watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Yang keempat ada evaluasi, yaitu mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik. Yang kelima ada resolusi, pengertiannya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tokoh. Yang keenam ada kode, yaitu nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari teks hikayat tersebut. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat ini. Ini yang pertama. Ada 4 teman-teman. Yang pertama ada kemustahilan,
Pengertiannya, hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima oleh nalar. Yang kedua ada kesaktian, kepandaian atau kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat gaib atau melampaui kodrat alam. Yang ketiga ada anonim, tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut dikarenakan cerita yang disampaikan itu secara lisan. Yang keempat ada istana sentris, pengertiannya cerita berada di lingkungan istana seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Selanjutnya materi lanjut masih tentang hikayat. Ada unsur intrinsik hikayat, ada tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, dan gaya. Yang terakhir mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat atau unsur ekstrinsik hikayat. Ada 5. Yang pertama ada nilai moral, yaitu nilai-nilai didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti masyarakat. Yang kedua, nilai agama, nilai-nilai yang berdasarkan atas hukum-hukum dalam ajaran agama. Yang ketiga, ada nilai sosial, nilai-nilai yang didasarkan pada adat istiadat yang dianut di masyarakat. Yang keempat, ada nilai budaya, kebiasaan masyarakat dari suatu lingkungan yang telah mengakar. Dan yang terakhir, ada nilai edukasi, nilai-nilai pelajaran yang bisa ditanamkan di dalam kehidupan. Nah, karena materinya sudah selesai, saya akan menyimpulkan materi dari awal sebagai refleksi kita karena telah mempelajari materi dari hikayat. Tadi membahas mengidentifikasi karakteristik hikayat. Ada pengertian hikayat, yaitu cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Ada struktur hikayat, abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, kode. Mengidentifikasi karakteristik hikayat, ada kemustahilan, kesaktian, anonim, istana sentris. Unsur intrinsik hikayat, ada tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, dan gaya. Dan yang terakhir mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat, ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai edukasi. Nah, seperti itu materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan di pagi hari ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.